adanya ilmu itu dengan adanya ilmu itu maka takut kepada Allah, ya. Karena hanya orang yang berilmu aja yang takut kepada Allah, ya. Kalau orang yang tidak berilmu, tidak mengetahui betapa besarnya Allah, maka dia juga tidak akan takut kepada Allah. Tapi kalau seseorang yang benar-benar, mempunyai ilmu kepada Allah, maka, dia akan mempunyai ketakwaan kepada Allah yang tinggi insya Allah. Yang ketiga, yaitu mendapat kebaikan dari Allah. Kalau seseorang belajar ilmu, maka, eee, Allah akan memberikan pemahaman yang baik kepada seseorang, apabila dia belajar ilmu agama, ya. Yang keempat, dengan adanya ilmu kita mempunyai prioritas dalam kehidupan. Dalam dunia ini kan banyak ya yang harus dilakukan, banyak sekali yang harus dilakukan. Kadang-kadang bingung kita mulai dari mana, ya. Akan tetapi kalau kita mempelajari ilmunya, maka kita tahu prioritas dalam kehidupan kita, ya. Contoh misalnya, mmm, baca Al-Quran, menghafal Al-Quran prioritas bukan? Kartini, apakah membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran itu satu prioritas? Iya, Mhm. Bagi iya orang kan ilmunya. iya, kalau kita itu prioritas karena kalau kita tidak membaca artinya mendapatkan hidayahnya, nurnya, tapi juga kalau kita mempelajarinya ya, sehingga kita artinya kita tahu mana yang kita prioritaskan dalam kehidupan itu, kalau kita mempelajari, mempunyai ilmunya. Yang kelima adalah mempunyai pahala jariah, karena seseorang yang berilmu dan dia akan memberikan ilmunya itu, maka ilmunya itu akan terus mengalir, sampai orang itu meninggal. Ya, karena itu dalam dunia Islam, ilmu adalah hal yang sangat mulia dan penting untuk diperoleh untuk dilakukan oleh seorang muslim. Dan apa namanya, di zaman-zaman, Ottoman misalnya ya, di zaman Ottoman itu banyak sekali penemuan-penemuan, yang sangat, mendukung, eee, ilmu modern zaman sekarang. Misalnya, ilmu aljabar itu namanya algebra itu dari ilmu dari kaum muslimin ya, yang menemukan nol, bilangan nol itu juga kaum muslimin. Artinya kalau nggak ada nol maka ada banyak perhitungan yang tidak bisa ada solusinya gitu ya. Jadi, ini juga sudah dilakukan oleh para, apa namanya, ulama dari agama atau juga ulama-ulama yang, mempelajari ilmu-ilmu yang terkait dengan yang ada di depan ini mata kita. Karena ilmu itu adalah wajib dimiliki juga oleh orang-orang yang, apa namanya, menjadi khalifah. Kalau dia menjadi khalifah, dia harus menjadi orang yang mempunyai ilmu, ya. Jadi tetaplah semangat buat teman-teman, tetap semangat untuk mempelajari ilmu, ya. Bersenang hatilah ketika mempelajari ilmu. Jadikan belajar itu sesuatu yang menyenangkan, karena mempelajari ilmu itu nanti kita akan domba kita udah tua, iya, nanti kan dia menurunkan kepada anak, menurunkan kepada cucu, ya. Jadi kita harus memberikan satu contoh dalam kehidupan kita bahwa kehidupan yang kita jalani ini bahwa senang dengan ilmu, apapun ilmu itu, ya. Saya juga termasuk orang yang sangat menyukai ilmu, bukan hanya Al-Quran, kalau Al-Quran juga, setiap kali menghafal ada hal yang baru gitu ya, wah senang sekali gitu kan. Oh ternyata ya, kemarin kita belajar kalau saya dengan ada grup yang sekarang surat Maryam, mempelajari tentang surat Maryam itu Masya Allah ya, mempelajari kehidupan orang-orang soleh, Nabi Zakaria ya, mempelajari kehidupan anak dia Nabi Zakaria yaitu Nabi Yahya, mempelajari tentang kehidupan, Maryam dan juga putranya Nabi Isa itu. Ilmu-ilmu yang seperti itu tuh hanya ada di Quran loh, nggak ada di tempat lain. Dan bisanya digali, digali, digali itu hanya kalau kita menghafalnya. Kalau kita nggak menghafal itu ilmu tuh kayak ngelayang-layang gitu loh di sini gitu, nggak nempel-nempel. Tapi kalau dihafal lama-lama nempel juga gitu ya. Seperti itu. Selain itu juga ada juga ilmu-ilmu yang duniawi ya. Seperti saya senang mempelajari bahasa bahasa pra bahasa bahasa asing ya, bahasa Spanyol misalnya,
atau saya juga senang mempelajari tentang kehidupan, tentang tentang pekerjaan-pekerjaan apa yang zaman sekarang yang sudah berbeda dengan zaman dulu ya statusnya gitu. Menarik ya, menarik. Itu menjadikan kita bisa hidup dengan penuh apa satisfy gitu karena kita selalu menemukan hal-hal yang baru dalam kehidupan ini. Oke, selanjutnya yang kedua. Yang kedua adalah berpegang. Amalan kedua ya yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini ya, di akhir zaman ini ya adalah berpegang teguh kepada Al-Qur'an ya. Dalam surat Ali Imran ayat 103 dikatakan wa'tasimu bihablillahi wala tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang kepada hablun itu artinya tali ya. Bihablillah ya, tali Allah. Jadi sebetulnya memang kita itu ada kita ini ada hablum minallah, ada hablum minannas ya. Jadi kita ini diibaratkannya tuh mempunyai setiap kali kita mempunyai hubungan sama Allah, maka ada seperti tali yang terjulur ke atas ya. Eh, ini ibaratnya seperti itu. Dan beberapa orang yang memang apa namanya ahli dalam metafisik mengatakan memang begitu ya seseorang tuh mempunyai tali energi katanya gitu ketika kita berzikir ya kepada Allah maka akan ada tali yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala gitu dan tali itu akan makin tebal makin bersinar ya ketika kita makin sering melakukannya demikian juga dengan manusia antar manusia ada hablum minannas itu setiap kali kita berhubungan dengan manusia maka akan ada eh, tali energi gitu ya tali spiritual antara kita dengan manusia yang lain dan itu akan sangat mempengaruhi kita ya kalau teman kita apa misalnya ahli Quran maka kita juga akan merasakan daya positif itu tapi kalau teman kita ahli maksiat kita akan merasakan negativitasnya juga ya. Nah, ini kalau dari spiritual seperti itu, kalau dalam Al-Qur'an disiratkannya juga seperti itu, ya. Hablillah tali pada Allah. Tapi kemudian di dalam apa namanya? Tafsir dikatakan apa bentuk materi dari hablillah itu adalah Al-Qur'an. Karena ketika kita membaca Al-Qur'an maka langsung itu ada ada saluran gitu. Kita kayak buka saluran gitu, buka jalur dengan langit ya ketika kita membaca Al-Qur'an. Karena itu dikatakan oleh para ahli tafsir mengatakan disebut dengan hablillah itu adalah Al-Qur'an ya. Dan kalau kita terjemahkan di sini maka berpeganglah kepada Al-Qur'an. Maaf ini terjemahnya saya asal copy paste sebenarnya bukan agama. Tapi hablillah itu adalah Al-Qur'an ya. Berpeganglah kamu kepada Quran, Al-Qur'an bersama-sama. Jadi ya masing-masing memegang Al-Qur'an itu ya. Wala tafaraku, janganlah kamu berpecah belah ya. Jadi kayak ibaratnya misalnya kita ada seseorang yang pengajian banyak pengajian ya. Selama pengajian itu membahas tentang Al-Qur'an ya, maka saat itulah kita itu melakukan ini wa'tasimu bihablillahi wala tafarraqu ya. Jangan berpecah belah ya. Dulu eh, dalam saya menyampaikan Al-Qur'an ini tidak mulus ya. Ada kadang-kadang yang juga tidak suka atau juga ada yang bikin apa? Ada yang berkata, Mbak Hani, Mbak Hani, di sebelah sana ada loh yang membahas tentang ini. Saya bilang nggak apa-apa, biarin aja gitu kan. Selama kita masih bersama-sama mengkaji Al-Quran, maka itu nggak ada masalah gitu ya. Allah mengatakan wala tafarraqu, jangan berpecah belah karena pecah belah ini juga banyak maknanya, mulai dari pecah belah dalam keluarga kita harus juga memperjuangkan ya apa ya kekuatan atau hubungan satu sama lain di dalam satu keluarga antara ayah, suami dan istri, anak dan orang tua. Kemudian yang siapapun yang ada di dalam keluarga itu masuk ke dalam perintah ini. Kemudian masuk setelah itu kepada tetangga, kepada kepada teman sekantor ya, kepada akhirnya bangsa kita gitu ya, akhirnya masuk ke dalam kaum muslimin juga secara keseluruhan. Maka ini adalah satu satu nasihat dari Allah yang utama itu wala tafarraqu, jangan berpecah belah.
Ya, saya sendiri mengamalkan ayat ini itu dengan dengan apa perjuangan dan air mata. Artinya apapun yang terjadi, saya tidak mau bercerai-berai. Kalau ada yang berbuat tidak suka kepada katakanlah dengan apa yang saya sampaikan yaitu Al-Qur'an, ya ya silakan aja setiap orang punya punya kesukaan masing-masing, akan tetapi tetap tetap humble, tetap tetap menjaga silaturahmi karena memang memang seperti itu. Kalau Allah bilang wala tafaroku artinya memang orang berkecenderungan untuk berpecah belah. Memang ada kecenderungan kecenderungan itu. Kenapa? Masing-masing orang mempunyai pemikiran yang berbeda, masing-masing orang mempunyai prioritas yang berbeda, masing-masing orang mempunyai ego yang berbeda-beda. Maka tidak akan pernahlah di dalam kehidupan ini kita tuh selalu sama pemikirannya dengan dengan orang-orang sekitar kita ya. Jadi karena itulah jadi apa supaya bisa wala tafaroku ya harus bersabar ya harus selalu mencoba untuk membangun silaturahmi sesuai dengan kemampuan kita, mengalah ya, selalu menjalin karena silaturahmi itu adalah sebetulnya bukan bukan memperbaiki yang sudah tersambung, tapi silaturahmi itu adalah, menyambungkan sesuatu yang sudah memutuskannya. Ya, jadi justru ini yang lebih sulit, ya. Tapi itulah memang tugas tugas mulia yang Allah berikan kepada manusia dan mendapatkan banyak sekali, eee, keberkahan dari Allah, yaitu ketika kita itu menyambungkan silaturahmi, ya. Selanjutnya, berinteraksilah dengan Al-Quran seperti Rasul dan para sahabat. Jadi, banyak-banyaklah kita itu membaca Quran, menghafalnya ya, jangan jemu-jemu ya, dan letakkan Al-Quran itu dalam hati, kita memahaminya, kita mengamalkannya gitu kan, dan apa namanya, itulah yang menjadi contoh yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Saya mungkin mempraktekkan ayat Ali Imran 103 ini, saya dulu malah belum menghafal ya waktu mempraktekkan ayat ini. Itu saya mulai mempraktekkan itu tahun 1990, 92 ya, 91 malahnya, 91. Jadi sudah sangat lama ya, dan waktu itu saya bahkan belum menghafalnya, saya hanya mengetahui bahwa wa'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu, saya belum menghafal yang setelahnya ya. Tapi saya pegang itu, saya tidak mau menjadi agen atau orang yang berpartisipasi di dalam, ket keterpecahnya umat gitu. Saya sangat tidak mau gitu, karena itu melanggar daripada aturan Allah. Ya jadi karena itulah sama-sama yuk kita sama-sama berusaha silaturahmi dengan orang-orang sekitar kita ya, semoga kita menjadi orang yang masuk dalam golongan orang yang mengamalkan Ali Imran ayat 103. Dan kenapa kenapa kita kita itu, harus mengamalkan ini ya ketika akhir zaman. Karena pada akhir zaman itu ke hanya akan ada 2 ya, eee, Hizbullah dan Hizbus Syaiton ya. Ada di dalam salah satu surat di juz 29 bahwa nanti pada ujung-ujungnya dunia ini hanya akan terbelah menjadi 2 yaitu Hizbullah dan Hizbus Syaiton. Jadi golongan Allah yang memperjuangkan, kalimatullah dan golongan, setan yang nanti memperjuangkan, cita-cita atau kemenangan dari Dajjal. Jadi justru ketika akhir zaman itu, ketika Dajjal datang, saat itulah demikian nyata dan saat itulah semua orang nanti hanya akan ada 2 golongan itu, ya. Karena saat itu nanti ada Nabi Isa alaihissalam kan yang turun di Masjid Menara Putih dan Nabi Isa itu akan sholat di belakang Imam Mahdi, maka kemudian orang-orang berbondong-bondonglah dari orang, eee, apa namanya, orang Nasrani yang akan mengikuti Nabi Isa alaihissalam dan memeluk syariat Islam. Jadi saat itu hanya akan ada 2 kubu. Nanti apalagi kalau sudah ada Imam Mahdi, kemudian ada Dajjal, kemudian ada Nabi Isa.
Cing coba milih nu mana gitu. Mau milih Nabi Isa atau milih Nabi Isa dan Imam Mahdi atau mau milih Dajjal. Solusinya itu cuman maksudnya pilihannya cuma dua gitu, nggak ada pilihan yang lain gitu. Ya, nggak milih mana-mana, nggak bisa. Karena semuanya Dajjal itu akan melakukan seperti yang kita bahas pada beberapa minggu yang lalu. Dajjal itu akan memberikan api kepada orang-orang yang berpegang kepada Allah dan memberikan surga dalam tanda petik kepada orang-orang yang menjadi pengikutnya. Ya, jadi tidak ada jalan lain, memang harus memilih. Oke, selanjutnya. Oke. Ini saya petikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW ya. Hmm, Satu ketika Rasul itu menceritakan ya sesuatu, membicarakan menasihati para sahabat dengan nasihat yang sangat menyentuh dan Rasul sampai meneteskan air mata dan para sahabat menjadi bergetar hatinya mendengar Rasul memberikan nasihat ini ya. Eh, Kemudian ada seorang yang bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kok nih nasihatnya kok kayak gini banget, seperti nasihat perpisahan. Apakah yang akan engkau wasiatkan kepada kami gitu? Maka beliau bersabda, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, untuk mengikat tali takwa itu kepada Allah dan mendengarkan dan mentaati pemerintah Islam. Ya, jadi meskipun yang memerintah kalian itu seorang budak. Ya, tapi tetaplah kalian mentaati mentaati dari pemerintahan itu apabila meskipun dari seorang pemimpin yang memimpin adalah seorang budak. Dan kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sesungguhnya orang yang hidup sesudah aku di antara kalian ini kan akan melihat banyak sekali perselisihan, banyak sekali perpecahan, banyak sekali peperangan, ya. Dan wajiblah kalian itu untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah dari Khulafaur Rasyidin. Ya. Dan artinya apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah para sahabat itu hendaklah dipegang dengan baik-baik. Ya. Berpegang teguhlah kalian padanya dan gigitlah ia dengan geraham kalian karena saat itu banyak sekali perselisihan. Jauhilah perkara-perkara yang baru karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Ya, jadi memang pada zaman ada sebuah hadis lagi yang mengatakan pada akhir zaman itu ada bahkan 30 orang yang akan mengaku sebagai nabi dan mereka itu adalah dajjal, sebetulnya dajjal kecil gitu. Jadi em, zaman sekarang juga banyak sekali kekacauan, kadang orang juga bingung. Ada ulama tapi kenapa dia bingung, saya juga ada kemarin ada kasus juga ada seorang ulama kata di daerah Bekasi yang dia itu ya menyetubuhi ya, anak-anak angkatnya, keponakannya dan anak angkatnya, dan menyetubuhinya tuh tidak satu orang, dan berkali-kali dan bertahun-tahun malahan ya. Dari umur berapa, 6 tahun sampai dengan umur 20 tahun, ya. Itu satu orang, belum yang lain gitu. Padahal katanya tuh ulama terkenal, katanya itu. Ada lagi juga yang, apa namanya, terutama di daerah-daerah ada juga gerakan-gerakan yang mengatasnamakan agama tapi pada dasarnya adalah kegiatan, ujung-ujungnya itu adalah seksual. Naudzubillah min dzalik. Jadi gimana nih ya caranya itu adalah betul-betul harus masuk pada Al-Qur'an dan mengikuti sunnah ya, sunnah dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Selanjutnya, selanjutnya itu adalah segera beramal. Ya, Rasul bersabda, bersegeralah kalian itu beramal sebelum datang 6 hal, ya. Banyakkanlah amal sebelum terbitnya matahari dari barat. Banyakkanlah amal sebelum ada duhon atau asap yang menyeliputi. Segeralah beramal sebelum ada dajjal, segeralah beramal sebelum ada binatang dabah yang datang. Eh, Beramal ya sesegera mungkin sebelum kalian mati atau sebelum hari kiamat ya. Jadi selama kita masih bisa beramal ya, beramallah, bersegeralah setiap harinya, setiap detiknya, setiap menitnya. Karena
itulah yang menjadikan kita menjadi orang-orang insya Allah menjadi orang-orang muflihun atau orang-orang yang menang nanti mendapatkan kesuksesan di akhirat nanti. Selanjutnya, selanjutnya adalah doa. Zaman sekarang itu kita harus banyak berdoa. Harus banyak berdoa, harus banyak berzikir, dan nanti kita lihat bahwa doa atau zikirnya itu harus sesuatu yang harus ditambahkan dengan yang menjadikan busur doa itu menjadi mustajab. Ya, doa itu yang pertama adalah senjata kaum mukminin. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan doa adalah senjata seorang mukmin dan tiang atau pilar agama, dan doa itu adalah tiang agama serta cahaya yang antara langit dan bumi. Jadi ketika seseorang itu berdoa, maka akan ada tadi ya hablillah itu tadi ada sesuatu energi atau apalah namanya yang menuju ke langit, dan doa itu didengar oleh malaikat yang ada di atas sana, dan nanti masuk ke dalam ke Lauhul Mahfuz, dan kemudian diproses, dan kemudian nanti ada ijabahnya, ya. Ya, doa itu senjata seorang mukmin, seperti halnya Nabi Isa alaihissalam saat waktu menghadapi Dajjal maupun menghadapi terutama yang Ya'juj Ma'juj itu betul-betul Nabi Isa tidak bisa berbuat apa-apa secara lahiriah, bahkan lari ya, mengungsi. Nabi Isa itu mengungsi dengan para sahabat-sahabat yang beriman kepada Allah, mengungsi, dan musnahnya Ya'juj dan Ma'juj itu dengan doa. Minggu yang lalu kita bahas itu dengan doa, ya. Pertama ketika mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj dengan doa, yaitu apa yang terjadi, ingat apa yang terjadi ketika Nabiullah Isa berdoa untuk musnahnya Ya'juj dan Ma'juj? Ada ingat apa yang terjadi Tentara dengan Allah datang. heeh, sentaranya apa Ted ini? Apa? Tentara Tentaranya ulat. ulat ya. Ulat yang datang dari tubuh mereka sendiri, yang keluar dari tubuh mereka sendiri dan memakan mereka. Ya, jadi amazing banget. Kemudian doa yang kedua, Nabiullah Isa, apa yang beliau lakukan ketika apa? Maksudnya gimana? Kan ada doa kedua di dalam hadis yang kita bahas minggu yang lalu. Antara ketika ada peperangan antara Nabi Isa dengan Ya'juj dan Ma'juj, maka doa keduanya itu apa yang terjadi? Kenapa ada doa yang kedua? Untuk apa doa yang kedua itu? Membereskan? Iya, karena pada mati semua Ya'juj dan Ma'jujnya itu, maka seluruh bumi itu apa bergelimpang dengan bangkai-bangkai dari Ya'juj dan Ma'juj itu. Maka siapa yang akan membereskan? Karena untuk membereskan satu jenazah aja kita yang perlu berapa orang ya? 10 ya, jangan. Betul nggak sih? Belum itu Ya'juj dan Ma'juj demikian banyak, dan akhirnya eh, Nabiullah Isa berdoa, ya, berdoa, dan kemudian turun belum belum hujan Teis, sebelum hujan itu ada burung bangkai yang mengambil, ya, potongan-potongan mereka, mayat-mayat mereka yang busuk itu diambil, kemudian dibawa, ada yang dibawa kemana, dimakan di mana, dibawa ke sarangnya, atau di pokoknya dibawa aja, ada juga diturunkan di laut gitu, tapi masih aja kotor gitu loh, maka turunlah hujan, dan hujan itu yang menjadikan bumi itu menjadi bersih kembali. Jadi itu doa, ya. Doanya doanya Nabi 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 Isa alaihissalam itu demikian kerennya sampai Ya'juj Ma'juj itu kalahnya sama doa, gitu, ya. Dan doa itu adalah inti ibadah. Doa itu adalah inti ibadah. Doa itu suatu amalan yang menurut Rasul juga tidak ada yang lebih utama di sisi Allah daripada doa. Doa itu kita bikin koneksi sama Allah. Kita dengan berdoa kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Dengan berdoa kita meminta kepada Allah. Dengan berdoa kita meyakini bahwa Allah itu maha 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 menyelesaikan semua masalah. Dengan doa kita mengajukan, ya, tawakal kita. Dengan doa kemudian kita ingin mempertajam doa itu. Bagaimana mempertajamnya? Yaitu dengan iman dan ketakwaan. Jadi doa itu sesuatu yang sangat mulia.
yang diberikan. Jadi ada juga sebuah hadis, insya Allah satu kali lagi Teh, satu slide lagi, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa doa itu bisa, menolak takdir, ya. Menolak takdir artinya menolak sistem, menjadikan shortcut pada sistem, sistem 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 kehidupan ini. Jadi takdir itu ada suatu sistem yang ditentukan oleh Allah, suatu ketentuan Allah yang ada di dalam sebuah, sistem. Dan sistem itu, ada sistem sebab akibat yang akibat apa yang dikatakan, apa yang kita inginkan, apa yang itu semuanya menjadi satu dan kemudian keluarlah output atau hasil dari sebuah, sistem takdir itu. Yang memasukkan inputnya adalah manusia. Yang mendapatkan akibatnya adalah manusia, tapi sistemnya adalah ketentuan Allah. Tapi Allah memberikan satu kalau di dalam shortcut kalau di dalam, laptop itu ada kontrol alt del. Nah itu supaya kleng gitu, ini hang ini mah, kontrol alt del. Jadi mati atau restart gitu. Atau kalau di HP, HP pakai apa ya? Kalau HP itu ada volume on sama volume atas biasanya. Dipencet satu bersamaan maka kemudian ada apa namanya, ada pilihan apakah mau restart atau mau, eee, off gitu kan. Ya jadi, itu doa itu adalah shortcut, tapi bukan hanya on off, tapi bisa merubah 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 suatu kejadian ya. Eee ini powerful sekali doa itu, ya. Ada seseorang yang ya nanti saya tambahkan, kemudian ada juga bahwa, eee, doa itu dapat menambah umur seseorang, selain dengan perbuatan baik. Jadi doa itu bisa memperpanjang umur seseorang, doa bisa bisa juga untuk, memperpanjang atau menambahkan dari perbuatan baik kita, gitu. Oke, jadi, ini ada cerita yang dulu tuh loh, yang tentang Nabi Musa ya, Nabi Musa. Nabi Musa itu kedatangan seorang pemuda. Pemuda itu sebetulnya dia mau menikah, besok mau menikah, datang kepada Nabi, Musa memberitahukan bahwa dia akan menikah. Kemudian saat pemuda itu datang, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Musa, "Dia tuh nggak akan sampai pada pernikahan karena malam ini tuh dia umurnya sampai malam ini aja," katanya gitu. Terus kemudian ternyata keesokan harinya pemuda ini nikah, udah jadi nikah dan kemudian malah malah punya anak, masih berketurunan, banyak 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 hartanya gitu, menjadi kaya. Kemudian bertanyalah Nabi Musa kepada malaikat Jibril, "Tah, itu gimana? Katanya kamu bilang dia tuh nggak akan sampai pernikahan karena dia tuh harusnya meninggal dicabut nyawanya sehari sebelum pernikahan." Maka kata malaikat Jibril, "Dia itu karena dia itu begitu setelah bertemu dengan kamu, dia tuh bersedekah. Jadi umurnya menjadi lebih panjang," gitu kan. Kemudian besoknya dia sedekah lagi sedekah lagi sedekah lagi, gitu. Ini yang menunjukkan bahwa ya doa itu dapat, apa namanya, kan sebetulnya, "Loh kan sedekah Mbak, bukan doa." Ya tapi kan kenapa seseorang itu bersedekah? Karena ada doa yang dia panjatkan biasanya, supaya pernikahan saya lancar, supaya kehidupan saya berkah dan sebagainya, itu kan doa, ya. Jadi, doa itu bisa menolak takdir, ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa saya itu bisa menolak bencana, bisa menolak bencana yang belum terjadi, bisa menolak bencana yang sedang terjadi, ongoing, ya. Sedang berjalan itu bisa berubah karena doa doa seseorang. Kemudian dia juga bisa memperbaiki yang sudah terjadi. Karena ada sesuatu yang sudah terjadi yang fatal, sudah apa namanya, contoh nih misalnya ada seseorang ya, contoh ada seseorang yang nikah, dia bilang, "Saya kalau mau nikah mah saya pengen sama yang kaya raya lah gitu supaya hidup saya enak," gitu. Maka dia minta kepada Allah, minta, "Ya Allah berikan saya jodoh orang yang kaya raya." Itu aja, titik aja. Ternyata setelah setelah dia menikah, dia punya banyak uang, tapi dia nggak bahagia karena suaminya itu tukang maksiat, gitu kan. Nah, wah bukan ini maksudnya, maksud saya tuh, ya Allah saya doanya maksudnya pengen yang soleh juga, pengen yang soleh juga, yang kaya juga dan sebagainya. Jadi bisa diperbaiki, jadi perbaikilah dengan dia memperbaiki doanya dengan meminta supaya suaminya jadi orang yang soleh dan suaminya jadi orang yang soleh setelah menunggu beberapa lama gitu. Jadi
Doa itu keren, doa itu bisa menolak yang belum terjadi, bisa menolak yang sedang terjadi, bisa juga memperbaiki yang sudah terjadi. Ya, karena itulah semoga kita jadi orang-orang yang suka untuk berdoa ya. Amin ya Allah ya, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, siapa yang mau pada pertanyaan, komen silahkan ya masuk ke kolom chat. Nanti kita bahas bersama. Kemudian bagaimana doa itu bisa powerful ya. Sebetulnya doa itu inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya doa doa seseorang janji Allah itu benar. Kalau kita berdoa, ud'uuni astajib lakum, pasti dia kabulkan oleh Allah. Cuma yang jadi bargaining-nya itu adalah waktunya. Kapan doa itu dikabulkan gitu loh. Eh maka di sini dalam surat Al-Baqarah disebutkan ya. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada tentang aku, maka jawablah bahwa sesungguhnya aku adalah ini korib, sesungguhnya aku sangatlah dekat. Uji budawat, uji aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku, dan syaratnya adalah kalau hendaklah dia memenuhi perintahku, yaitu bertakwa, dan hendaklah ia beriman kepadaku, agar mereka selalu dalam kebenaran. Ya, jadi Eee, doa itu pasti dijawab oleh Allah, ya. Waktunya itu yang masih question karena itu adalah prerogatif Allah. Akan tetapi kalau kita mau doa itu benar-benar menjadi seperti wujud yang seperti kita inginkan, maka hendaklah bertakwa dan beriman kepada Allah. Semakin kita bertakwa, semakin kita beriman, makin cepat itu doanya itu akan terkabul, ya. Jadi, doa pasti terjawab, tapi kalau mau cepat, ya mau cepat, mau berkah, penuh kebaikan, maka hendaklah ditarik busur doa itu dengan iman dan takwa. Ini siapa ya? Kayak siapa ya? Kayak Teh Ina ya yang ini, yang narik busur panah ini. Iya Teh Ina. Selanjutnya, oke. Contoh doa yang powerful ya. Yang pertama zikirnya Nabi Yunus. Yang kedua ini contoh aja. Doanya Nabi Ibrahim yang mendinginkan api. Yang ketiga adalah penaklukan akhir zaman. Maaf ini bukan Konstantinopel, ini penaklukan akhir zaman dia. Jadi doa Nabi Yunus yang pertama itu adalah ketika Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan, ikannya masuk ke dalam di malam hari masuk ke dalam kegelapan laut, dan kemudian Nabi Yunus ada dalam tiga kegelapan, kegelapan eh, perut ikan, kegelapan laut, dan kegelapan eh, apa namanya malam, ya. Maka bagaimana Nabi Yunus bisa keluar dari kondisi yang sulit itu, yaitu dengan mengucapkan doanya tidak henti-henti, la ilaha illallahu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan ya Allah selain Engkau. Sesungguhnya aku adalah keadaan aku sungguh masuk orang-orang yang banyak berbuat zalim. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Coba katakan sama-sama bersama-sama 3 kali coba. La ilaha La illa illa anta subhanaka anaka inni kuntu minaz 3 zalimin. kali. La La ilaha ilaha illa illa anta subhanaka Maka inni ini kuntu kuntu minaz minaz zalimin. zalimin. sekali lagi. La La ilaha ilaha illa illa anta anta subhanaka subhanaka inni inni Ini kuntu kuntu. kuntu. minaz zalimin. Ya. Baik, dalam riwayat Al-Hakim Rasulullah juga pernah bersabda, "Maukah aku beritahukan kepadamu sesuatu yang jika kamu ditimpa suatu masalah atau ujian dalam urusan dunia ini yang pelit, yang rumit, dan gak ada jalan, maka berdoalah dengan doanya Zunnun atau Nabi Yunus." Ya. Jadi Nabi Yunus itu adalah dalam kegelapan. Kayaknya memang mungkin saya sih nggak mungkin ya kalau nggak ada pertolongan Allah seseorang masuk ke dalam pelut ikan yang besar. Kan itu kan dia kan begini ya, bergerak terus ya perutnya itu gitu kan. Belum lagi masuk ke dalam lautan gitu kan. Perasaan dia kita aja kayak masuk ke dalam ikut dalam roller coaster gitu kan ya. Terus bagaimana bisa keluar gitu dan dengan izin Allah dia dimuntahkan setelah hari ketiga.
Dan Nabi kalau di dalam Al-Quran ada ceritanya Nabi Yunus tuh pingsan selama 7 hari. Setelah dia memuntahkan tuh pingsan. Dan kemudian oleh Allah diberi makannya itu adalah buah labu, semacam labu gitu ya. Dan itulah yang menjadi Nabi Yunus menjadi sehat ya. Oke, jadi ini ya kalau kita punya masalah ya berat, pelik, seperti nggak mungkin diselesaikan maka bacalah ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin. Selanjutnya doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim yaitu ketika dibakar oleh kaumnya ya. Dibakar oleh kaumnya saat itu Nabi Ibrahim api itu menjadi dingin ya. Nah, karena ketika itu kan dia dibakar oleh kaumnya, ada yang mengatakan ceritanya apakah dia dibakar oleh Namrud, ada lagi yang mengatakan apakah dia dibakar oleh kaumnya yang dia apa eh me- dia menebang memotong-motong apa para berhala itu loh. Jadi ada berhala yang paling besar tidak dipotong, tapi yang kecil-kecil dipotong. Terus Nabi Nabi Ibrahim berkata tuh yang motong tuh yang paling gede tuh yang motong yang berhala yang kecil-kecil gitu kan. Kayak gitu. Ada dua pendapat mengatakan demikian dan akhirnya Nabi Ibrahim itu pada intinya dia dibakar ya, mau dibakar oleh orang-orang yang zalim itu. Maka ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api, beliau mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya. Coba kita baca 3 kali hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah Hasbunallahu wa ni'mal wakil. ni'mal Ni'mal maula wa wa ni'man ni'man nasir. nasir. Ya. Hasbunallahu wa Hasbunallahu ni'mal wakil. wakil. Ni'mal Ni'mal maula 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 wa 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 ni'man 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 nasir. nasir. Sekali lagi Hasbunallahu wa Hasbunallahu wa ni'mal ni'mal wakil. wakil. Ni'mal maula Ni'mal maula wa wa ni'man ni'man nasir. nasir ya. Nah, sebagian ulama menyebutkan ya mengatakan bahwa ketika Nabi Ibrahim berada di udara setelah dia dilemparkan gitu ya, dilemparkan ke dalam api itu, malaikat Jibril menawarkan bantuan. Katanya gini, Jibril berkata, Ibrahim, apa kamu punya keperluan? Maka kata Nabi Ibrahim, enggak, bukan kepada kamu, katanya. Ditolak. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan, enggak, bukan, aku enggak perlu bantuan kamu, Jibril, aku perlu Allah, gitu kan. Baik, kemudian itu di dalam apa eh, di dalam riwayat disebutkan seperti itu. Kalau Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika Nabi Ibrahim akan dilemparkan ke dalam api, maka beliau berdoa, Allahumma innaka fis sama'i wahidun wa ana fil ardi wahidun abduk. Artinya, ayo kita baca sama-sama lagi. Allahumma innaka fis sama Fisama fis sama'i iwahidun wahidun Wahidun wa wa ana wa fil ana fil fil ardi ardi adi wahidun wahidun abduk. abduk. abduka Nggak, kalau berhenti ya abduk ya. Jadi abduk. ya artinya gini, ya Allah, sesungguhnya sesungguhnya engkau itu fisama ya ada di langit wahidun sendiri gitu. Wa ana fil ardi wahidun dan aku di bumi juga sendirian gak ada yang nolong gitu loh ya. Tapi aku adalah abduka, aku adalah hambamu gitu. Baik, maka sesungguhnya ini kemudian maka turunlah ya pertolongan itu dan dalam surat Al-Anbiya ayat 66 sampai 69 dikatakanlah Allah berfirman kepada api, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Jadi api menjadi dingin dan Nabi Ibrahim tidak terluka satu apapun. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat lagi, kita lihat nih doanya itu pakai K ya, pakai anta ya. Jadi doanya para nabi itu langsung kepada Engkau ya Allah gitu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin itu kan bahasa Arabnya anta itu kamu, engkau. Di sini juga Allahumma innaka sesungguhnya engkau. Jadi langsung gitu menyebut kepada Allah ya. Dan kemudian inilah menjadikan doa-doa ini menjadi doa yang sangat mustajab. Tapi yang kita pelajari tadi, kenapa dia mustajab?
pakainya apa? Busurnya pakai apa? Iman takwa. Iman dan ketakwaan. Itu yang menjadi busur daripada doa yang cepat makbulnya. Oke. Selanjutnya, ini ada satu cerita tentang penaklukan. Ya, penaklukan tadi ya saya bilang penaklukan Konstantinopel. Ya, tapi hadis ini bukan kejadian ketika penaklukan oleh Muhammad Al-Fatih. Ya, hadis ini adalah penaklukan oleh Bani Ishak. Ya, Bani Ishak. Siapakah Bani Ishak? Ya, baik sebelum sampai kepada siapa Bani Ishak, satu slide sebelumnya teh, setelahnya teh, tolong. Siapakah Bani Ishak? Ting. Siapakah Bani Ishak? Kalau di dalam hadis disebutnya juga adalah bangsa Romawi atau orang Barat, ya orang Barat. Ya, jadi ada sebuah hadis riwayat Muslim yang mengatakan seperti ini, ya, kiamat, ya, akan tegak sementara bangsa Romawi adalah manusia yang paling banyak. Artinya apa? Bangsa Romawi dalam hal ini itu adalah orang Barat gitu loh. Jadi orang Barat itu yang berkulit putih, yang bukan coklat, bukan kuning, bukan hitam. Itu adalah bangsa Romawi. Kalau di dalam terminologi bahasa Al-Quran, bangsa Romawi atau bangsa Rum, kalau ada surat Ar-Rum itu ya, tentang Romawi, itu maksudnya demikian. Jadi bangsa yang mempunyai kulit putih itu. Ya. Jadi pada hari kiamat itu yang kebanyakan itu adalah orang Romawi. Ya. Nah, kalau di dalam hadis ini sebenarnya orang Romawi, kalau hadis yang sebelumnya itu sebenarnya adalah Bani Ishak. Bani Ishak itu adalah keturunan dari Ishak, bukan keturunan dari Ismail, bukan keturunan orang yang berkulit coklat atau yang berkulit hitam, tapi yang berkulit putih. Ya, maka Ammar berkata kepada Al-Mustawrid, jelaskan apa yang kau ucapkan itu. Lalu dia berkata, aku mengatakan apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Ini hadisnya riwayat Muslim ya. Rasulullah pernah bersabda, jika demikian yang engkau ungkapkan, maksudnya tentang kiamat akan tegak sementara bangsa Romawi adalah manusia yang paling banyak, ya. Sesungguhnya orang Romawi itu punya 4 keistimewaan di akhir zaman itu. Di akhir zaman orang Romawi mempunyai 4 keistimewaan, yaitu yang pertama manusia yang paling tenang ketika datang fitnah. Nggak emosional, mereka ngadepinya dengan logika, ya. Mereka tidak kemudian suka nggak emosi, kemudian berperang begitu enggak, ya, tapi dicerna dulu, kemudian, dihadapi, fitnah itu dengan yang lebih elegan gitulah. Itulah yang pertama dari bangsa Romawi pada akhir zaman. Yang kedua, paling cepat sadar ketika terjadi musibah. Ketika ada musibah mereka beraknya paling cepat. Yang keempat, paling cepat menyerang setelah mundur. Jadi kalau diserang, dia mundur tapi kemudian nyerang baliknya tuh cepat, ya. Yang keempat, sebaik-baik manusia dalam menghadapi orang miskin, anak yatim, dan orang yang lemah. Bangsa Romawi pada akhir zaman, orang Barat pada akhir zaman ada orang yang penuh dengan kasih sayang, ya. Karena itu kalau kita lihat eh, apa misalnya kepada kucing, anjing tuh mereka tuh sayangnya minta ampun kayak anak sendiri gitu ya. Kalau di Indonesia kan nggak sampai seperti itu, ya. Kemudian kalau kepada mereka punya kan program-program charity apa, banyak sekali mereka itu memberi, kepada bikin foundation untuk orang miskin, orang Afrika, anak-anak Afrika yang kelaparan, sekarang juga mulai ke Palestina, mereka juga mengirimkan bantuan ke Palestina. Mereka itu adalah orang-orang yang hatinya lembut, ya. Anak-anaknya orang barat itu juga jauh lebih demokratis, ya. Mereka diajarkan dengan cinta, mereka diajarkan tentang menolong orang lain gitu kan, beda. Ya saya juga kadang-kadang angkat tangan ya terhadap, pengajaran yang diberikan mereka kepada anak-anaknya. Dan yang kelima, dan yang paling elok adalah mereka itu orang yang paling bersemangat mencegah kezaliman para raja. Jadi mereka itu paling semangat, nah kalau kita menurut saya ini, memperjuangkan, apa namanya, eee, hak asasi manusia gitu ya. Dan
Imam At-Tirmizi pernah mengatakannya. Ini ada beberapa potongan hadis, kita harus menjadikan satu ya. Beliau bersabda bahwa penaklukan Konstantinopel terjadi seiring dengan akan terjadinya hari kiamat. Jadi berarti apakah ini penaklukan Konstantinopel yang pertama oleh Muhammad Al-Fatih atau akan ada penaklukan Konstantinopel yang kedua? Ini yang menjadi apa para ulama masih berpikir maksudnya apa gitu ya. Jadi kalau istiadat ulama mengatakan di akhir zaman akan banyak orang Romawi, atau orang Barat yang masuk Islam. Betul nggak Teti ini? Banyak loh sekarang di YouTube tuh. Dan Betul. mereka tuh bikin akun-akun kayak revert Muslim atau apa. Jadi mereka bersatu, siapa yang Muslim mereka bikin wadahnya gitu. Ya, ini perlu kita ketahui ya hadis seperti ini. Oke, selanjutnya hadis yang di atas, yang sebelumnya. Nah, ini apa namanya penaklukan yang ini. Ini penaklukan mana? Apakah betul hubungannya dengan Konstantinopel? Apakah ada penaklukan Konstantinopel kedua? Nah, walau alam ini belum jelas itu di situ ya. Ya, di dalam hadis ini dikatakan, hadis riwayat Muslim dikatakan, pernahkah kalian mendengar satu kota yang satu sisinya ada di daratan sementara satu sisi yang lain ada di lautan? Yaitu betul Konstantinopel. Konstantinopel itu salah satu kota yang seperti itu. Tapi mungkin ada juga kota lain yang seperti itu. Kota-kota yang di daerah semenanjung itu suka ada juga yang kayak apa setengahnya kayak kota Venice Italia itu juga begitu, setengahnya masuk ke laut, setengahnya separuhnya lagi itu ada di darat gitu. Nah, kemudian para sahabat menjawab, kami pernah mendengarnya wahai Rasulullah, maka beliau berkata, tidak akan datang hari kiamat sehingga 70.000 dari keturunan Nabi Hizkak menyerang kota tersebut. Ya. Pada hari kiamat 70.000 orang dari Bani Ishak, maksudnya atau orang Romawi, itu akan menyerang kota ini. Ya, maka Bani Ishak mendatangi kota ini dan mereka turun untuk menaklukkan kota ini. Tapi tidak sekalipun mereka menampilkan satu panah selain mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Maka ketika mereka itu mereka tuh berperang tidak dengan menggunakan senjata. Nah, ini lucu kan? Tidak menggunakan senjata, tidak melemparkan satu panah pun. Jadi ini bukan Konstantinopel yang pertama ya berarti ya. Kalau Konstantinopel yang pertama kan memang dengan perang ya. Ini adalah yang kedua, ini penaklukan, tapi penaklukannya apa? Konstantinopel atau kota yang lain? Ini walau alam karena di dalam hadis tidak disebutkan secara eksplisit. Jadi kemudian setelah mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, maka jatuhlah satu sisi ke tangan kaum muslimin. Ya. Ada satu perawi hadis yang mengatakan itu yang ada di bagian lautan ya. Kemudian mereka mengucapkan yang kedua kalinya la ilaha illallah wallahu akbar, yang akhirnya salah satu sisi yang lainnya yaitu yang sisi yang darat itu jatuh ke tangan muslimin. Berarti maksudnya ini Bani Ishaknya ini muslim ini ya. Lalu mereka mengucapkan yang ketiga kalinya la ilaha illallah wallahu akbar, lalu diberikanlah kemenangan kelapangan kepada mereka. Maka Bani Ishak akan masuk ke dalam kota itu dan mendapatkan harta rampasan. Ketika mereka sedang membagikan harta rampasan, tiba-tiba datang seseorang yang berteriak meminta tolong dan dia berkata, sesungguhnya Dajjal telah keluar, sesungguhnya Dajjal telah keluar. Lalu mereka meninggalkan segala sesuatunya dan kembali untuk berperang. Ya, ini hadis, ada yang pernah dengar nggak hadis ini? Hadis panjang ini? Ya, Belum. tapi samar-samar. Belum. Samar-samar. Belum, ya. Jadi ini hadis yang buat saya juga ini saya baca di buku Akhir Zaman itu memang ada yang mengatakan itu yang dimaksud adalah Konstantinopel. Tapi kalau Konstantinopel diserang oleh orang Romawi, maksudnya orang Bani Ishak yang Muslim, ya artinya Konstantinopel yang sekarang itu menjadi tidak seperti sekarang dong gitu. Karena Konstantinopel yang sekarang itu kan yang di Turki. Dan di Turki sudah Muslim gitu loh. Jadi apakah kemungkinannya bahwa yang dimaksud di sini dalam hadis ini tidak disebutkan tentang kata Konstantinopel, tidak ada. Tapi apakah yang dimaksud dari hadis ini adalah satu kota yang lain?
gitu. Dan kota itu akan dijatuhkan oleh Bani Ishak yang notabene kaum muslimin dengan tidak menggunakan senjata, tidak melemparkan satu panah pun, dan mereka berzikir dengan la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali, dan setelah itu terjadi penaklukan kota tersebut, dan kemudian setelah itu Dajjal keluar. Ya, saya jadi tertarik nih googling nih, jangan-jangan apakah itu kota, kalau Yerusalem mah bukan di atas ya, kotanya ini apa ya, kotanya ibu kotanya Yahudi, apakah Tel Aviv? Tel Aviv kayaknya juga tidak di pantai gitu. Walau alam yang mana, saya belum tahu. Ya. Baik, selanjutnya masuk yang terakhir yaitu bersedekah, ya. Jadi tetap bersedekah ya meskipun kita di akhir zaman, karena disebutkan bahwa jika hari kiamat terjadi, ini hari kiamat sedang terjadi nih ya, huruk-huruk gitu kan ya, huru-hara. Tapi di tangan salah seorang dari kalian ada tunas pohon kurma. Maka ada tunas pohon kurma. Maka jika dia mampu untuk tidak berdiri sampai dia menanamnya. Jadi kalau ada hari kiamat yang datang, yang huru-hara, kemudian dia masih punya kesempatan, maka dia melihat ada tunas pohon kurma. Hendaklah dia menanamnya sebelum dia berdiri. Kebayang kan demikian urgennya untuk tetap bersedekah menanam pada akhir zaman. Oke, selanjutnya amal yang selanjutnya ada menghafal surat Al-Kahfi. Ya, ya, dalam sebuah hadis yang panjang. Ini hadisnya pernah saya sebut 2 minggu yang lalu. Ya, ini potongan hadis ya, karena ada tiga potong waktu itu ya, yaitu tentang Dajjal. Ya, kemudian di sini Rasul pernah bersabda nih, selain Dajjal yang lebih aku khawatirkan pada kalian bila ia muncul dan aku berada di tengah kalian. Jadi yang aku tuh khawatir kepada umatku tentang Dajjal. Kalau seandainya dia muncul ketika aku ada di tengah kalian, maka aku akan mengalahkannya. Bukan kalian yang mengalahkannya. Dan bila ia muncul dan aku sudah tidak ada di tengah kalian, maka setiap orang adalah pembela dirinya sendiri. Dan Allah adalah penggantiku atas setiap muslim. Ya. Dan siapapun di antara kalian yang melihatnya hendaklah surat Al-Kahfi. Dalam sebuah hadis Al-Hakim yang saya dikatakan barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi sebagaimana surat itu diturunkan, kemudian dia keluar menyumpahi Dajjal, maka Dajjal tidak akan bisa menguasainya. Ya. Tidak akan ya artinya orang ini tidak akan bisa mengalahkan Dajjal, tidak akan membunuh Dajjal, tapi Dajjal tidak bisa menguasai orang yang membacakan surat Al-Kahfi seperti halnya ketika diturunkan surat Al-Kahfi itu. Selanjutnya, slide terakhir. Oh, sebelum terakhir. Ya. Barang siapa yang menghafal 10 ayat Al-Kahfi, 10 ayat tadi ayat Kahfi akan terlindungi dari Dajjal. Jadi memang hadisnya ada 2. Ada yang mengatakan 10 yang pertama, ada yang mengatakan 10 yang terakhir. Ada yang mengatakan, ulama mengatakan ya 10 pertama dan 10 terakhir. Artinya berarti membaca surat Al-Kahfi secara keseluruhan. Dan salah satu fadilah dari Al-Kahfi, barang siapa yang membaca bagian awal dari surat Al-Kahfi dan bagian akhirnya, maka dia akan mempunyai cahaya dari telapak kaki hingga kepalanya. Dia akan mempunyai cahaya dari telapak kaki hingga kepalanya gitu. Tapi kalau dia membaca surat Al-Kahfi itu seluruhnya, maka dia akan memiliki cahaya itu antara langit dan bumi. Kebayang nggak? Jadi kalau baca 10 terakhir, 10 awal dan akhir, maka cahayanya itu antara dia dan kepalanya. Jadi satu cahayanya itu sepanjang badan. Tapi kalau dia membaca surat Al-Kahfi itu seluruhnya, maka dia akan memiliki cahaya antara langit dan bumi. Artinya dia terhubung dengan Allah, dia akan tidak akan ada yang bisa menandingi dari perlindungan Allah dengan surat Al-Kahfi ini. Yang selanjutnya yang terakhir adalah doa tolak Dajjal. Mungkin ini ibu-ibu sudah banyak yang
Membacanya setelah sholat ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mati. Maaf. Wa min adzabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ini kayaknya udah pada hanyak yang apal, hendaklah kita azamkan, kita kontinuikan untuk membaca doa tolak dajjal ini. Semoga ini bisa membantu kita ya dalam hal-hal yang sulit di saat-saat seperti ini. Ya, akhir zaman ini. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Silakan Teh Ika, Teh Inai. Alhamdulillah. Jazakillah khairan katsira pada Bahani yang sudah memaparkan mengenai amalan akhir zaman. Maka bagi teteh-teteh yang ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar atau bisa juga raise hand. Di sini ada, oh, udah sih ini yang tadi masih. Oh ini yang record ya. Dari Teh Uswah ya. Uswah Saya ya. merasa jarang berdoa habis sholat karena repot ngurus anak. Bagaimana solusinya? Ya, terima kasih Teh Ika ya, Teh Uswah yang sudah Teh Uswah. Teh Uswah yang sudah mengajukan pertanyaannya ini ya. Jadi karena repot ngurus anak, kadang jarang berdoa habis sholat. Oke, baik. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah begini, doa setelah sholat. Ya. Coba nanti di googling Teh Uswah tentang bab doa sehabis sholat yang di ini oleh Ustadz Adi Hidayat, yang dibawakan oleh Ustadz Adi Hidayat. Ada beberapa di YouTube ada beberapa ya, bahwa Rasulullah SAW itu tidak berdoa setelah selesai sholat. Ya, kenapa? Karena di dalam sholat itu adalah isinya doa semua. Allahumma firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wadini wa'afini wa'fani. Ketika itu ya. Kemudian ketika duduk di antara dua sujud. Kemudian ketika sujud itu adalah tempat berdoa yang paling bagus. Ya. Kemudian ketika mau sebelum sujud, Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, itu juga tempat berdoa. Makanya ada yang mengisinya dengan doa kunut. Ya. Karena itu memang tempat berdoa. Kemudian yang paling mustajab lagi adalah sujud terakhir. Itu tempat berdoa. Kemudian yang mustajab lagi adalah sebelum salam. Sebelum salam itu tempat berdoa. Jadi sholat itu intinya itu adalah doa sebetulnya. Mengagungkan Allah dari Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, ya Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tempat meminta. Ya kan gitu. Ihdinas siratal mustaqim sampai selanjutnya. Kemudian setelah itu isinya tuh doa gitu loh. Jadi ada ulama yang berpendapat, salah satunya dari Ustadz Hidayat mengatakan tidak wajib hukumnya berdoa setelah sholat. Tapi konsekuensinya di dalam sholatnya harus ada itu. Kalau sholat nggak dipakai berdoa itu nggak gitu, karena memang sholat itu untuk berdoa gitu. Kalau misalnya sholat dalam sujud atau misalnya kita tidak Mbak mau doa yang nggak pakai Arabnya boleh ya, itu ketika sujud itu berdoa aja tanpa mengucap ya, tapi berdoa. Kemudian ada banyak tempat berdoa ketika kita itu sholat. Terus Mbak, emangnya kalau yang dicontohkan Rasul apa? Coba simak kembali apa yang dicontohkan Rasulullah ketika selesai sholat. Ketika selesai sholat itu adalah puji-pujian kepada Allah. Rabbana lakal, misalkan istighfar, ya ada istighfar. Setelah istighfar itu kemudian pujian-pujian kepada Allah, terus kemudian membaca
membaca ayat-ayat Al-Quran kayak Fatihah, Qul Hu, Falak, An-Nas, terus apa namanya ayat kursi, ada juga ada beberapa ayat Al-Baqarah, kemudian ada beberapa ayat dari Ali Imran gitu kan. Terus kemudian berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar itu 33 kali, yang itu 10 kali, kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33 itu ya kita semua udah tahu. Perhatikan itu adalah pujian kepada Allah. Jadi sholat itu konsepnya sebetulnya adalah memuji Allah, di dalam sholat itu memuji Allah, kemudian berdoa kepada Allah. Itu adalah saat mustajabnya doa itu adalah di dalam sholat. Dan kemudian ketika selesai sholat, maka kita mengagungkan Allah sebagai penutup daripada doa itu. Jadi ada beberapa ulama mengatakan tidak harus berdoa ketika tidak harus, tapi kan ada ininya ya Mbak, ada hadis yang mengatakan kalau seseorang yang janganlah hendaknya seseorang berdiri setelah sholat, setelah selesai sholat dia langsung berdiri gitu. Ya iya memang itu nggak sopan karena kan habis bermunajat kepada Allah, masa setelahnya masuk langsung cabut ya, kecuali kalau ada hal-hal yang kita tidak bisa hindarkan, kayak misalnya ada urusan anak atau apa segala macam. Tapi itu yang adab yang benarnya itu adalah ketika selesai sholat itu adalah berdiam, berzikir kepada Allah. Begitu, ya. Coba ini dikaji kembali, mungkin perkataan saya ada yang beberapa yang mungkin, "Ah, kok gitu sih Mbak Hani? Masa?" Coba ini saya hanya menyampaikan saja, tolong lihat yang ada beberapa ulama yang mengajarkan demikian, ya, yang berpendapat seperti itu, bahwa setelah selesai sholat itu bukan saatnya berdoa. Saatnya berdoa itu ketika di dalam sholat. Setelah selesai sholat itu adalah berzikir kepada Allah, memuja kepada Allah itu. Oke. Oke, jadi setelah itu gimana solusinya? Nah, ini kan doanya kapan? Pertama, doanya di dalam sholat. Yang kedua, di mana aja berdoa, ya. Sambil 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 ngelus-ngelus anak, ngedoain anak, ya. Sambil nyuapin anak, kita bisa berdoa kepada Allah. Sambil apa saja. Doa itu tidak harus duduk manis. Ya, Nabi Isa alaihissalam ketika menghadapi itu langsung berdoa gitu. Jadi doa itu tidak harus selesai sholat gitu loh. Kalau orang yang mengatakan bahwa doanya tuh harus selesai sholat, kadang-kadang di luar sholat tuh nggak lupa berdoa karena saya sudah berdoa setelah selesai sholat. Padahal doa itu harusnya kapan saja. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi kita mengingat Allah, berdoa itu pada setiap saat. Idealnya seperti itu. Dan itulah yang disebut dengan ulul albab, orang-orang yang mendekat kepada Allah. Ya. Ya. Mungkin itu semoga bisa difahami ya Teh Uswah. Ya, mangga teteh ada lagi yang mau bertanya atau boleh saya, Mbak? Kayaknya Ibu moderator kayaknya udah Iya, gatel nih mau nanya. iya, Ya sambil menunggu eh, yang lain nggak apa-apa. boleh. Silakan Ibu moderator. Jadi kemarin itu kan ada pelatihan anti korupsi ya di sekolah. Hmm. Nah, kemudian di situ ada kesimpulan bahwa ini saya tadi pas menyimak orang Romawi yang punya 4 keistimewaan, ternyata memang eh, yang yang korupsinya paling rendah itu di Eropa gitu kebanyakannya. Denmark, kemudian yang kedua itu Selandia Baru, yang ketiga Iya, Swiss. Finlandia. Di Swiss, Finlandia. Iya, Ya, itu itu mereka tuh orang-orang Eropa semua. mereka tuh malu kalau korupsi itu, dan bukan cuman malu, nggak kepikiran korupsi itu. Iya. Nggak kepikiran. Dan apa ya? Ya, saya belum pernah di negara-negara itu, tapi saya dulu kan ada di Eropa lah ya, di Eropa Barat gitu. Itu tuh memang apa namanya, kayak buang sampah malu, ya kan? Berbohong malu, ya. Kalau korupsi malu gitu kan. Meminta sesuatu yang misalnya ini itu saya dulu pernah ya yang ngurus KTP ceritanya, KTP tanda penduduk, bukan KTP, ya tanda penduduk ya, karena di Perancis ya.
ada namanya carte de séjour namanya itu KTP lah gitu, tapi warga negara tetap Indonesia. Ngurus KTP itu saya tuh deg-degan teh, karena pengalaman saya di Indonesia ngurus KTP itu diminta ini minta itu, nggak beres ini Iya, nggak Rio. beres itu, belum belum ini apa namanya harus fotokopi 2 kurang harus 10 segala macem gitu, pokoknya intinya tuh mau dimintain uang kan gitu kan. Saya waktu itu Iya. umur 18 tahun, jadi saya punya pengalaman buruk lah ketika saya ngurus ngurus visa untuk ngurus KTP zaman dulu tuh, pengalaman buruk aja. Jadi saya mau ngurus KTP itu di Perancis tuh saya deg-degan tuh, deg-degan. Belum lagi saya bahasa Indonesianya bahasa Perancisnya belum belum bagus, itu kan baru berapa bulan gitu di sana. Bukan, yang tahun pertama udah, yang tahun setelahnya lah kita minta KTP jadi setahunan lah. Saya merasa, aduh kalau saya diminta berdebat kusir sama orang-orang di prefektur, prefektur tuh apa ya, kantor itulah, kantor pemerintahan. Saya gimana ya gitu-gitu. Pas sampai sana teh, eh, ambil aja itu apa syarat-syaratnya gitu. Cuman disuruh ngambil syaratnya, dikasih syarat, udah pulang. Hah? Cuman gini doang, udah sampai pulang, ada syaratnya kan? Nah, syaratnya fotokopi ini. Dah, fotokopi datang ke sana. Wah, ini jangan-jangan ini yang ada yang macam-macam ini saat ini. Sampai di situ cuma ditanya, antri terus gitu, Mademoiselle ini gitu terus mana syaratnya ini. Oh, ya udah, selesai. Silakan nanti bisa diambil minggu depan, hari Senin. Hah? Kok nggak ada apa-apa? Saya itu udah malam tuh susah tidur teh. Saya tuh nanti saya harus gimana? Karena saat itu kebetulan juga saya ada beberapa pengalaman buruk lah di Indonesia itu ngurus visa itu. Udah apa namanya sampai saya harus berdebat segala macam sama orang supervisornya itu karena saya nggak mau mengeluarkan uang gitu. Ya jadi itu begitu. Memang iya teh. Jadi itu memalukan kalau kita tuh misalnya gini ya di dalam misalkan pengurusan KTP terus kemudian bulat-bulat terus kemudian ya Anda harus mengeluarkan 10 20 euro, 50 euro untuk ini gitu. Itu mereka tuh nggak punya muka untuk meminta-minta hal seperti itu. Malu mereka itu. Jadi mereka tuh bukan gengsi ya, tapi ya apa ya namanya itu, mereka tuh punya kayak malu gitu untuk melakukan hal-hal kayak gitu. Memalukan sekali hal seperti itu gitu loh. Jadi di Indonesia kan enggak malu. Mereka di Indonesia tuh pungli itu nggak malu. Bahkan kalau nggak pungli teh, kalau nggak ngertinya Gaya hidup. aneh. Gaya hidup. Gaya Kalau kita hidup. nggak ngerti pungli itu kita tuh aneh gitu. Kenapa sih kok nggak ngerti gitu kan? Akhirnya lagu gitulah. Ya. Jadi Iya. Finlandia, Mau mau Denmark, Indonesia kayak gitu. oh Iya, iya, subhanallah. Masya Allah, memang salah satu negara, kalau nggak salah negara yang paling bahagia itu ya salah satu di antara negara itu kan. Kalau nggak Denmark sama satunya apa gitu, negara yang Finlandia kalau nggak salah. Finlandia. Negara yang orang-orangnya disinyalir paling bahagia. Terus mereka tuh nggak kena stres, nggak ada yang namanya Iya. stres-stresan, apa nggak ada tuh kayak orang kaya-kayaan, siapa yang paling kaya, yang paling hebat, nggak ada kayak gitu tuh. Semua orang tuh kayak biasa aja gitu loh. Hidup ya gini gitu. Nggak ada yang satu sampai aneh juga. Ih, orang-orang di sini kayak gini gitu ya. Kayak di Swiss juga. Di Swiss tuh orang itu kayak orang Eropa itu juga nggak gadget minded ya. Jadi nggak orang sana nggak semuanya tuh kayak di Indonesia tuh pokoknya harus beli HP yang paling mahal, suka selfie. Ada tuh orang orang Jerman yang datang ke Indonesia, dia bilang, "Aneh ya di Indonesia tuh kenapa semua orang itu selalu ingin berfoto, sedikit-dikit foto, dikit-dikit foto," katanya. Kenapa sih katanya gitu. Bingung mereka itu gitu loh. Kalau di sana mah enggak gitu. Hidup mah biasa-biasa aja gitu. Makmur tapi enggak riweh gitu loh hidup teh di sana teh. Saya pernah ke Swiss juga. Aduh, itu yang namanya apa namanya pemandangannya indah, orang-orangnya juga ramah gitu kan. Bukan, tapi ramahnya bukan kayak orang Indonesia. Orang Indonesia kan kadang-kadang tuh ramah di awal, setelahnya tuh eng-engan kan gitu. Ya gitulah. Ah, ada lagi Teh ini yang Ya, berita yang mengembirakan itu Teh ini yang di Qatar. Jadi sekarang Qatar kan diserang ya sama Israel tuh. Jadi Qatar itu ya sampai mereka tuh karena kayanya negaranya, jadi di sana iya nggak Qatar. perlu kerja, Qatar. sekolah di gratis sampai kuliah, kemudian rumah sakit gratis, semuanya gratis. Jadi nggak ngapa-ngapain tuh hidup
Bahkan dikasih setiap bulan dikasih gitu, ya. Setiap bulan tuh dikasih apa namanya? Setiap bulan tuh dikasih dikasih uang lah sama pemerintah. Tapi ada yang lucu juga dari Bapak apa namanya Mahfuz MD mengatakan apabila negara kita itu untuk pertambangan ya dana atau pemasukan yang didapat dari pertambangan di Indonesia dibagikan kepada seluruh seluruh masyarakat Indonesia, maksudnya kepala negara kakak lah kepala keluarga itu ya. Kepala keluarga itu mendapatkan setiap orang itu 20 juta per satu kepala keluarga. Itu baru dari pertambangan, belum dari pertanian, belum dapat dari kehutanan, belum belum dari yang lain-lain. Belum dari perikanan itu satu kepala keluarga di Indonesia bisa mendapatkan 20 juta tiap tahunnya gratis kalau tidak ada korupsi pertambangan di Indonesia. Kebayang nggak sih? Kita tuh kaya, kita bisa seperti Qatar, cuman cuman nggak bisa ngelola gitu ya, pemerintahnya nggak bisa ngelola gitu. Oke, silakan Ini mungkin Mas, satu pertanyaan lagi ya, sebelum kita sudah sampai penghujung waktu. ada komen dari Teh Iis. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat doa itu mengagumkan, doa dilanjutkan karena ada kebutuhan dari kita dan buat kita juga. Tetapi maha baiknya Allah memandang doa bukan hanya sebagai request dari manusia, tapi juga dipandang sebagai amal. Jadi doanya belum terkabul juga udah ada penilaian yang segambreng gembolan doanya. Beda kalau minta tolong manusia datang lagi nih orang minta tolong lagi Allah nggak pernah bosan, tapi kitanya yang suka bosenan. Iya, terima kasih Teh refleksinya Teh Iis. Ya, Iya, memang ini ya kalau saya perhatikan memang Allah tuh memang beda ya. Laisa kamisli syai'un, Allah tuh berbeda dengan apapun, bukan dengan nama makhluknya juga berbeda. Jadi kalau kita ke orang itu kan kita dapat apa orang kalau kita minta tolong lagi apa namanya orang nggak suka. Tapi kalau ke Allah kalau dimintain tolong sama Allah kita minta tolong Allah karena Allah tuh maha kaya. Ya Allah mah senang-senang aja berarti orang ini inget dong sama saya. Ingat sama Allah itu besar artinya. Wala dzikrullahi akbar. Ingat pada Allah itu besar ya dan orang yang banyak ingat kepada Allah nanti dia di padang mahsyar di mana hari di mana Allah melupakan kebanyakan manusia maka Allah akan memberikan beberapa kebaikan kepada orang selalu ingat kepadanya misalnya dengan adanya apa namanya naungan ya dari burung maupun dari awan kepada orang-orang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Thais ini memang bedanya kita sama manusia sama Allah teh seperti itu ya. ya. Makasih Thais. Selanjutnya ada satu Ada satu lagi. lagi dari eh Teh siapa ya ini? Ada Teh dari Teh Widya. Widya. Ya, jadi ini ada anak yang orang tuanya itu narcissistic personality disorder, sering Hmm. menyalahkan gitu kan intinya dan sering memarahi ya dari kecil hingga dewasa. Tapi anak ingin berbuat baik kepada orang tua, dia sudah berusaha untuk datang silaturahmi, tapi tetap dimarahi. Terus tidak datang pun dimaki-maki. Gimana solusinya? Kasian banget ini. Jadi yang NPD itu orang tuanya, dua-duanya. Orang tuanya, ya orang Dua-duanya. tuanya. Ya berarti kedua orang tua ya di sini. Tapi ini harus diperiksa ya. Jangan jangan sampai kita mengatakan orang tua NPD padahal hanya perkiraan. Jadi harus diperiksakan ke dokter juga. Pertama, apakah betul ke psikolog, apakah orang tuanya betul-betul NPD? Udah Orang diperiksa? Ya, sudah periksa? udah diperiksa katanya. Su- Oh, udah diperiksa ya. Yang diperiksa siapa? Orang tuanya Orang apa tuanya, anaknya? orang tua. Kedua-duanya. Oh, orang tua dan anak. Anak kondisi saat ini dewasa dalam kondisi bipolar. Jadi anaknya juga bipolar sekarang. Anaknya bipolar, orang tuanya NPD, anaknya bipolar ya. Tidak, saya Oh, baca. gangguan mental ya anaknya juga. Masya Allah. Ya berat ini kasusnya. Enggak, jadi ini tekan, tapi kan anaknya masih, ya bipolar itu masih ini, eh, ada yang ada yang lebih berat lagi ya. Tapi ya, kalau saya melihatnya begini Teh,
Bismillahirrahmanirrahim, moga-moga nggak salah ya. Lakukan yang sebisa yang bisa dilakukan, ya. Kalau misalnya yang sebisa dilakukan, contoh misalnya gini, saya kepengennya datang setiap seminggu sekali, tapi minggu ini saya nggak bisa. Si anak ini, ya udah nggak usah datang, nggak apa-apa. Gitu. Marah ya udahlah, terima aja gitu kan. Jadi dibawa santai. Kalau saya bisa, saya datang. Kalau enggak ya gimana gitu kan. Jadi tetap berbuat baik mah tetap harus, tapi jangan sampai perbuatan baiknya itu dia menargetkan sesuatu yang menjadikan dirinya sendiri juga jadi tertekan, berefek negatif. Dan itu setiap orang berbeda-beda sejauh mana kekuatan anak ini gitu loh. Artinya gini, tetap berbuat baik dengan orang tua dalam keadaan-keadaan yang mampu dilakukan oleh anak ini, ya. Dan kalau itu saja tetap disalahkan, tetap dimaki-maki, ya diterima aja gitu sebagai suatu takdir dari Allah. Dan jangan lupa doakan orang tua. Itu aja sih kayaknya kalau menurut saya. Tapi yang penting jangan sampai semangat dia untuk berbuat baik kepada orang tua menghancurkan dirinya sendiri. Itu jangan sampai. Karena dia juga berhak untuk mendapatkan kehidupan yang baik gitu. Dia juga berhak untuk mendapatkan menjalani kehidupannya dengan baik. Apalagi dia juga dibesarkan oleh orang tua yang NPD sehingga dia juga ada punya masalah bipolar gitu loh. eh tapi ujung-ujungnya kembalikan itu kepada Allah. Banyak-banyak berdoa ya. Beramal semampunya dan dalam beramal itu eh jangan sampai merusak dirinya sendiri. Ya, karena tubuh kita juga punya batas. Misalnya gini, kalau setiap kali dia harus menargetkan selalu datang, tapi kemudian ternyata malah dia jadi buruk lah karena terlalu stresnya terlalu tinggi, ya nggak apa-apa, nggak datang tapi doain yang banyak gitu. Dan kayak misalnya diganti kedatangannya dengan mengirim makanan gitu misalnya. Jadi bentuknya harus dibuat yang balance gitu antara kebaikan untuk antara berbakti dengan kepada orang tua dan kondisi psikologis anak ini gitu. Karena anak ini udah berat. Yang penting dia tetap menunjukkan meskipun dia tidak akan pernah mampu untuk memuaskan orang tuanya. Tidak akan bisa mampu memuaskan orang tuanya dengan kondisi mental yang NPD tadi gitu loh. Misalnya nih, orang tua minta apa? Misalnya contoh aja minta sesuatu yang tadi belikan mobil. Padahal dia nggak mampu beli mobil, memberikan mobil orang tuanya. Jangan sampai dia korupsi untuk bisa memenuhi orang tuanya. Jangan. Kalau dia belum mampu, ya bilang aja nggak mampu. Kalau dibilang anak durhaka, ya gimana lagi? Kecuali kalau anak ini memang kaya raya, dia bisa memenuhi kebutuhan orang tuanya. Tapi kalau keinginan orang tuanya, tapi kalau dia nggak bisa, jangan sampai dia berbuat dosa, buat kesalahan yang menjadikan eh, tidak ada kemaksiatan, tidak ada ketaatan, eh, tidak ada tidak ada suatu kebaikan untuk manusia dalam kemaksiatan kepada Allah. Jadi yang pertama nggak boleh maksiat, tetap harus terukur ya, jangan sampai meminta sesuatu eh, meskipun haram tetap aja dilakukan. Mungkin itu Teh Widya tolong sampaikan ya keprihatinan saya ya dan apa namanya saya mari kita ya beliau juga harus berdoa tapi saya juga mendoakan agar eh, teteh ini anak ini menjadi yang kuat ya kuat mentalnya kuat lahir batinnya dan juga kuat doanya semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak kepada teteh dan juga keluarganya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tetap harus semangat, jangan lupa tetap berdoa ya. Berpegang teguh kepada Allah karena itu hanya satu-satunya jalan untuk menghadapi dunia yang dunia kondisi keluarga yang demikian pelik ya, demikian sulit. Mungkin bisa begitu Teh Widya yang bisa saya sampaikan. Ya.
Ya, terima kasih Bunda. Ya, Masya Allah. alhamdulillah waktunya sudah lebih 12 menit. Ya. Baik, saya undur diri dulu ya. Terima kasih Teteh dan Ibu Bapak sekalian. Kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di hari Sabtu yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, jasa